Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sukses Tanipedia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga ternak teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya terus tumbuh teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengoptimalkan pertumbuhan ayam teman-teman dari mulai diusi hingga panen teman-teman. Kalau kita bicara masalah bagaimana beternak ayam kampung ini secara konvensional teman-teman ya, mungkin kita memerlukan waktu yang lama untuk memanen ayam kita hingga mencapai bobot 1 kilo teman-teman, atau 1 kilo lebih. Tapi dengan cara intensif teman-teman, ini bisa memangkas lama waktunya atau masa pemeliharaan ayam yang di konvensional rata-rata sekitar 4 hingga 5 bulan, tapi di peternakan secara intensif ini bisa memangkas beberapa bulan, bahkan ada yang sudah 70 hari bisa panen, 90 hari bisa panen, tergantung dengan jenis ayamnya teman-teman. Nah, untuk mengoptimalkan pertumbuhan ayam, bobot ayam, setidaknya ada 3 faktor teman-teman yang sangat-sangat krusial, yang sangat penting sekali yang perlu kita terapkan teman-teman. Yang pertama adalah tentunya pakan teman-teman, faktor pakan. Jadi ini adalah usia ayam saya teman-teman di usia 1 bulan, maksudnya belum nyampe 1 bulan teman-teman, 3 minggu lebih ini ya. Ini adalah contoh ayam pada fase atau masa-masa brooding, di mana di usia brooding ini adalah usia yang sangat kunci, bisa kita bilang faktor keberhasilan terbesar bisa kita katakan berada pada fase ini teman-teman. Kalau di fase ini ayam sakit, ayam enteng bobotnya seperti kapas atau sayapnya turun, itu beberapa indikasi kedepannya pertumbuhan ayam ini akan jadi lambat teman-teman. Kalaupun dia tumbuh, maka besarnya atau bobotnya akan sangat lambat. Jadi usahakan teman-teman di fase ini memang benar-benar kita harus optimal, hindari ayam sakit, dan kita berikan pakan yang memang sesuai dengan kebutuhan ayam, dan salah satunya adalah pakan pabrikan teman-teman. Kita tidak direkomendasikan untuk meracik pakan sendiri di fase ini teman-teman. Jadi usahakan teman-teman beli pakan yang sudah jadi, walaupun agak mahal, tetapi ini bisa mempengaruhi kesuksesan kita teman-teman untuk mencapai bobot yang ideal pada ayam kita. Teman-teman, ketika memilih pur ini tentunya harus perhatikan dulu kodenya, karena setiap pabrikan, setiap kemasan pur itu beda-beda kode dan beda peruntukannya juga. Teman-teman bisa pilih dan teliti dahulu kodenya, karena banyak sekali pabrikan atau merek-merek mengeluarkan pakan dengan berbagai kode. Kita sebutkan saja CP511 dari Pokpan. Ini bisa untuk fase ini ya teman-teman, di fase brooding 1 bulan, 0 hingga 1 bulan, 7 hari hingga 1 bulan boleh. Ada CP511 dari Pokpan, GD21 dari Feedmill atau BR1 dari Comfit. Itu bisa teman-teman pilih atau bisa menjadi salah satu referensi ketika teman-teman ingin mencari pakan pabrikan atau fur. Selanjutnya, ketika pakan pabrikannya sudah jelas, sudah clear, yang perlu teman perhatikan adalah cara teman-teman memberikan pakan teman-teman. Pakan pabrikannya sudah bagus, tetapi cara memberi pakannya salah atau manajemen pakannya salah, itu juga berdampak pada pertumbuhan ayam teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman tidak memperhatikan kebutuhan pakan harian ternak teman-teman sekalian. Jadi asal kasih pakan, tidak tahu takarannya berapa. Kalaupun takarannya kebanyakan, itu akan berpengaruh pada kos atau biaya operasional kebutuhan pakan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memberinya ternyata kurang, tentu sangat berdampak pada kebutuhan nutrisi dari ayam teman-teman, dan itu juga mempengaruhi bobotnya teman-teman. Jadi teman-teman buatlah tabel yang sederhana. Banyak sekali dari channel-channel yang sudah membahas, bahkan di video saya sebelumnya juga saya sempat membahas bagaimana kebutuhan pakan per pekannya.
Buatlah tabel dari mulai pekan pertama, ayam diberikan pakan 5 gram per ekornya per harinya, lalu ditingkatkan jadi 10 gram terus, dan itu menjadi acuan teman-teman dalam memberikan pakan, tidak asal-asalan. Lalu waktu pemberian pakannya juga harus terjadwal teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman memberikan pakan terlalu banyak teman-teman berikan di wadah, ayam dalam kondisi kenyang, maka ketika diberikan pakan selanjutnya ayam tidak terlalu nafsu, dan ketika dalam keadaan kenyang kita berikan pakan, dia akan cenderung cuma menceker-ceker saja. Teman-teman patokan saja jadwalnya itu, misalnya 3 kali sehari, jamnya harus sesuai teman-teman, maksudnya harus konsisten semacam itu. Misalnya teman-teman berikan pakan di jam 7, maka seterusnya diberikan pakan ke jam 7, jam 12, atau jam 6 sore, semacam itu. Pilihannya boleh 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Kalau populasi ayam teman-teman sedikit, 2 kali sehari masih oke lah, masih optimal. Ayam tidak terlalu berontak teman-teman ya. Tapi kalau populasi ayam teman-teman banyak, usahakan jangan dikasih makan 2 kali sehari. Berilah makan 3 kali sehari. Tentunya dengan jumlah porsi yang sama teman-teman tadi ya, yang sesuai takaran. Kenapa diberikan makan 3 kali sehari? Karena ketika ayam dalam keadaan banyak, dia lapar, hati-hati teman-teman, dia bisa kanibal. Salah sedikit, badan si teman ayamnya yang dipatokin. Setelah faktor pertama dan faktor kedua kita sudah clear, sudah beres, kita selesaikan teman-teman. Faktor ketiga, bagaimana ayam kita nanti beratnya bisa optimal, besarnya bisa cepat. Yang ketiga adalah faktor indukan teman-teman. Bagaimanapun faktor indukan ini sangat mempengaruhi teman-teman. Kalau teman-teman pelihara DOC dari indukan yang kecil, walaupun diberi makan yang banyak dan furnya bagus, juga akan berpengaruh pada postur tubuh teman-teman. Jenis indukan sekarang sudah banyak dikeluarkan. Ada KUB yang memang fokus kepada pedaging, ada AK, tapi saya masih tetap beberapa pertimbangan memilih AK teman-teman. Yang selanjutnya adalah usia indukan yang matang teman-teman, yang memang dia sudah siap produksi dan bukan telur yang pertama kali produksi teman-teman. Beda teman-teman ketika kita besarkan dengan telur indukan yang matang dengan telur indukan yang muda, dia lebih riskan teman-teman ketika indukan yang muda terus kita tetaskan teman-teman. Ini saja teman-teman update dari Sukses Tanipedia, dan semoga membantu. Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan selanjutnya, tentunya masih seputar ternak, bagaimana cara berternak dan bagaimana cara mengoptimalkan bobot ayam teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.